Selamat datang kembali di seri Quality Management. Kali ini kita akan membahas klausul IATF 16949, yaitu klausul 4.4.1.2 tentang product safety. Nah, di dalam klausul ini, organisasi dipersyaratkan untuk memiliki documented process terkait manajemen product safety. Product safety sendiri adalah standar terkait desain dan proses manufacturing untuk memastikan tidak ada bahaya terhadap customer yang diakibatkan oleh produk. Nah, di sini jika disebut harus memiliki documented process, ini artinya harus ada standar atau prosedur tertulisnya. Lalu, aktivitas apa saja nih yang harus ada standar atau prosedur tertulisnya? Yang pertama adalah aktivitas mengidentifikasi persyaratan perundang-undangan dan juga regulasi terkait product safety. Jadi, biasanya di setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi tertentu untuk menjamin keamanan produk. Nah, undang-undang dan regulasi ini yang harus diidentifikasi oleh organisasi. Lalu yang kedua juga, persyaratan perundang-undangan dan regulasi terkait product safety ini harus dikomunikasikan kepada customer. Yang ketiga adalah terkait special approval dari desain FMEA. Jadi harus ada aktivitas approval untuk di FMEA ini, baik itu secara internal maupun approval yang sampai ke customer jika diperlukan. Selanjutnya, yang keempat adalah aktivitas identifikasi karakteristik terkait product safety. Biasanya identifikasi karakteristik product safety ini dilakukan dengan memberikan simbol-simbol khusus di dalam drawing produk. Kemudian yang kelima adalah identifikasi dan kontrol terhadap karakteristik product safety tadi ketika proses manufacturingnya. Jadi harus ada pengendaliannya, misalnya dengan implementasi control chart ataupun pengendalian proses capability untuk karakteristik product safety. Nah, selain di FMEA, selanjutnya yang keenam adalah untuk control plan dan proses FMEA juga harus ada special approval, baik secara internal maupun sampai ke customer. Ketujuh, harus ada reaction plan. Artinya, harus ada ketentuan terkait tindakan yang harus diambil ketika persyaratan product safety-nya tidak terpenuhi. Yang kedelapan, harus ditetapkan terkait tanggung jawab terhadap product safety dan juga proses eskalasi informasi mengenai hal-hal terkait product safety, yang mana informasi ini harus sampai ke top manajemen dan juga dikomunikasikan kepada customer. 9. Harus ada training terkait product safety kepada personel yang terkait dengan product safety, sampai juga kepada personel yang melakukan proses manufaktur atau operatornya. Lalu yang ke-10, ketika ada perubahan pada produk maupun pada proses, harus ada evaluasi terkait efek perubahan terhadap product safety, dan perubahan ini harus disetujui sebelum diterapkan. Ke-11, semua informasi persyaratan terkait product safety harus dikomunikasikan ke seluruh elemen supply chain, termasuk sampai ke supplier. Selanjutnya, yang ke-12 adalah implementasi load management yang tertelusur juga sampai ke seluruh elemen supply chain. Terakhir adalah penerapan lesson learned atau informasi berdasarkan project sebelumnya yang bisa diterapkan untuk new product. Nah, untuk aktivitas-aktivitas ini sekali lagi harus ada documented process atau standar maupun prosedur tertulisnya. Nah, apakah semua aktivitas ini harus menjadi satu dokumen? Itu terserah masing-masing organisasi. Tapi akan ada baiknya jika organisasi menetapkan sebuah standar atau prosedur tertulis terkait aktivitas untuk mereview apakah semua aktivitas terkait product safety tadi sudah diterapkan atau belum. Nah, untuk standar proses review ini kita sudah siapkan contohnya beserta juga checklist reviewnya yang bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi. Jadi,
Itu saja untuk pembahasan klausul terkait produk safety ini. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.